Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Amarwan Sarawi. Saya dari Prodi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sistem pendinginan yang digunakan pada proses permesinan. Baiklah, dalam operasi pemotongan logam, panas ekstrim yang dihasilkan di daerah pemotongan menghasilkan kawasan pahat yang berlebihan, yang secara langsung mempengaruhi produktivitas proses produksi. Kawasan pahat cepat ini dikarenakan suhu yang tinggi di zona pemotongan. Banyak para ahli atau peneliti mencoba untuk melakukan atau mengatasi kawasan pahat ini dengan menggunakan beberapa sistem pendinginan. Nah, dalam hal ini kita akan berfokus pada efek suhu pemotongan dan masa pakai alat dalam berbagai pendinginan yang secara signifikan terkait dengan pemotongan logam. Adapun sistem pendinginan seperti berikut. Sistem pendinginan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pemotongan kering, kedua sistem pendinginan konvensional, ketiga pemesinan dengan minimum quantity lubrication, yang keempat pemesinan dengan cairan nano, yang kelima pendinginan udara. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pemotongan kering. Pemesinan kering atau bisa disebut juga pemotongan kering adalah proses pemesinan yang tidak menggunakan fluida pendingin atau tidak menggunakan sistem pendinginan dalam proses pemotongannya. Nah, dalam operasi pemotongan kering, penyebab utama kawasan yaitu suhu yang tinggi, sehingga menyebabkan kawasan pahat lebih cepat. Efek pada suhu pemotongan dan masa pakai alat pada pemotongan kering. Dalam proses pemotongan kering terjadi kontak logam dengan logam, yaitu kontak antara pahat dan benda yang ingin dipotong, sehingga menghasilkan suhu yang tinggi. Nah, dari suhu itulah terjadi lama-kelamaan kehausan yang terjadi pada mata pahat. Untuk meningkatkan usia pakai alat, baiklah di sini saya akan menampilkan video pemotongan kering. Baiklah, ini merupakan contoh dari pemotongan kering. Dari sistem proses tersebut bisa kita lihat bahwasanya pada proses ini tidak menggunakan fluida pendinginan. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada pendinginan, sistem pendinginannya, sehingga mengakibatkan di sini suhunya sangat panas karena terjadi kontak antara logam, benda kerja dan mata pahat, yang mengakibatkan lama-kelamaan mata pahat menjadi aus. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu sistem pendingin konvensional. Cairan pemotongan konvensional diklasifikasikan dalam 3 kategori utama, seperti gambar di samping ini kita bisa lihat. Yang pertama yaitu berbasis minyak, ada minyak mineral, minyak sayur, dan minyak hewani. Yang kedua yaitu berbasis gas. Tiga yaitu berbasis cairan. Pada umumnya cairan yang digunakan pada proses pemesinan yaitu berbasis cairan berair. Hal ini dikarenakan biaya yang rendah dan fungsionalitas konduksi panas cairan berbasis air lebih disukai. Namun ada beberapa kasus saat menggunakan sistem pendinginan air tidak efektif, sehingga untuk mengatasi masalah ini
dipakailah beberapa aditif ditambahkan ke dalam air untuk membuat pendinginan yang efisien. Karena penambahan beberapa aditif inilah bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan dikarenakan banyaknya cairan limbah yang dihasilkan, dan cairan hasil pemotongan tersebut bisa memberikan penyakit kulit pada operator atau si pengguna mesin tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberikan video sistem pendinginan konvensional menggunakan cairan berbasis minyak. Baiklah, ini contoh sistem pendinginan konvensional. Nah, ini yang saya bilang tadi, cairan oil yang digunakan. Nah, ini disimpan pada tabung ini. Lalu di sini untuk mengalirkan minyak tersebut. Nah, ketika tadi sudah dibuka seperti keran itu, nah bisa lihat tuh, nah ini lah nama sistem pendinginan yang keluar dari nozzle, saya sebut nozzle juga ini. Nah, di saat melakukan proses pemotongan, nah, sistem pendinginannya yaitu berupa cairan minyak. Hal ini digunakan untuk mengurangi panas saat terjadi proses pemotongan dan bisa mengurangi kehausan mata pahat. Kita lihat. Nih, cairannya nih, keluar cairannya ya. Baiklah, itu saja videonya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pemesinan dengan minimum quantity lubrication. Pemesinan dengan minimum quantity lubrication atau MQL itu hampir sama dengan proses pemotongan kering. Konsepnya berbeda sedikit, yaitu ketika saat pemotongan kering tidak menggunakan fluida pendinginan, sedangkan minimum quantity lubrication menggunakan partikel fluida udara. Nah, dengan teknik ini akan bertindak kedua sisi sebagai pendingin dan pelumas. Berarti pada pemesinan dengan minimum quantity lubrication, teknik ini menggunakan dua sisi, yang pertama sebagai pendingin dan juga sebagai pelumas. Nah, campuran pendingin yaitu udara bertekanan dalam bentuk aliran terkontrol dikirim melalui pipa dan nozzle ke titik pemotongan. Dalam sistem MQL, sejumlah minyak nabati atau ester sintesis biodegradable disemprotkan ke permukaan alat dengan udara terkompresi teknik atau udaranya terkontrol. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sistem pemesinan dengan minimum quantity lubrication, saya akan menampilkan videonya. Baiklah, di sini video tentang
proses pendinginan menggunakan MQL. Kita bisa lihat ya, ini pahatnya dan ini sistem pendinginannya melalui dua lubang kecil ini, nanti dialirkan melalui dua lubang kecil ini dan keluar di ujung pahat. Nanti kita bisa lihat. Nah, yang tadi di ujung pahat lubang kecil tadi, dalam pahat ini terdapat lubang kecil dan tempat keluarnya di ujung mata pahat. Nah, yang keluar ini yaitu minyak nabati dan udara yang konstan dari nih kita bisa lihat sistem pendinginnya sudah bekerja. Kita lanjut. Nah, sini kita bisa lihat di sini lubang kecil di pahat untuk mengalirkan pendinginnya, yaitu berupa minyak nabati tadi dan udara yang untuk mendorongnya. Secara udara tersebut sudah konstan sehingga keluar sistem pendinginnya konstan. Keluar di ujung ini ada dua buah lubang kecil. Kita bisa lihat minyak nabati jadi mengalir dengan udara sehingga keluar menjadi, saat terjadi potongan benda kerja dan pahat, tidak terjadi suhu yang tinggi dan bisa mengurangi usia dari mata pahat tersebut atau mengurangi kehausan. Baiklah, mungkin kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya itu sistem pendinginan dengan cairan nano. Sistem pendinginan cairan nano bisa kita lihat pada gambar sini, bahwasanya cairan nano di sini menggunakan Al2O3 dengan campuran Pg46 oil. Cairan nano ini menawarkan kemampuan transfer panas, pengurangan koefisien gesek, efek kausan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan komponen mesin, dan meningkatkan sifat pelumas atau cairan pendingin. Partikel padat berukuran nano dispersikan ke dalam cairan dasar seperti air, minyak, pelumas. Nah, yang cairan nano tadi dispersikan ke dalam cairan dasar. Nah, kita bisa lihat ini cairannya, dia hampir sama saja seperti sistem konvensional tadi, tapi yang membedakan tadi yaitu cairan nanonya. Yang fungsi dari cairan nano tadi kita bisa lihat pengurangan koefisien gesekan, efek kausan meningkatkan efisiensi keandalan komponen mesin, dan meningkatkan sifat pelumas. Dengan penggunaan pendinginan cairan nano yang tepat, laju abrasi alat dapat dikurangi, mengurangi kausan sisi dan keterbahasan pendinginan berpelumas. Karena bahan yang digunakan tadi yaitu Al2O3 dan CuO nanopartikel menggunakan MQL.
Tadi bisa menggunakan MQL, bisa menggunakan konvensional. Nah, yang konvensional pada gambar ini kalau MQL. Selanjutnya yaitu sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan udara menyediakan proses pemesinan yang aman dan ramah lingkungan, yang telah menarik banyak peneliti akademis dan ilmiah. Dalam proses ini, udara dingin dan terkompresi digunakan untuk tujuan pendinginan. Gas yang umumnya digunakan pada dalam sistem pendinginan yaitu gas oksigen, helium, dan nitrogen. Peneliti melaporkan pemotongan kering menghasilkan suhu pemotongan yang lebih tinggi, kausan pahat, dan kekasaran permukaan yang tinggi dibandingkan dengan pendingin udara. Peneliti Liu dan Kevin Cho mempelajari efek dari udara dingin oleh tabung vortex pada penggantian aluminium A390 menggunakan alat tungsten karbid. Mereka melaporkan pengurangan kausan sisi sebesar 20% pada kecepatan 5 meter per second dan 4,05 mm per putaran menggunakan udara dingin. Selanjutnya terjadi pengurangan 7% dalam suhu pemotongan, pengurangan adesi dan BU pada ujung tombak identifikasi. Terakhir, kesimpulan pada presentasi hari ini dapat beberapa saya menarik kesimpulan. Yang pertama itu dalam pemotongan kering, suhu tinggi merupakan penyebab utama kausan pahat. Karena itu perlunya kehadiran sistem pendingin yang sangat penting. Kesimpulan yang kedua, kita bisa lihat pada sistem pendingin konvensional, pelumas yang digunakan berbasis minyak, gas, dan air. Temperatur sedikit berkurang dan menghasilkan kausan pahat yang sedikit berkurang atau minimum. Namun kelemahan utamanya yaitu karena banyak terjadi limbah cairan bisa mengakibatkan dampak pada lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu MQL memberikan efek gabungan antara cairan pelumas dan pendingin. Jadi dia dalam satu tempat itu ada pelumas dan ada pendingin yang mengatur biaya cairan yang berkurang. Guna pelumas yaitu mendinginkan alat pemotong dan mengurangi kausan pahat. Kesimpulan yang keempat, dalam pemesinan fluida nano, partikel berukuran tersebar dalam cairan dasar yang memiliki kinerja luar biasa dalam transfer panas, pelumasan, dan efek kausan. Kesimpulan terakhir, pada pendinginan udara terkompresi adalah digunakan sebagai pendinginan yang meningkatkan karakteristik seperti kausan pahat, suhu, dan kualitas permukaan. Nah, mungkin itu saja presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.